teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang diangkat dari sebuah novel yang terinspirasi dari kisah nyata berjudul Into the Wild yang dirilis pada tahun 2007. Film yang disutradarai oleh Sean Penn ini merupakan salah satu film drama biografi, adventure dan juga survival terbaik yang mendapatkan rating cukup bagus di IMDb. Intinya film ini menceritakan tentang perjalanan seorang pemuda bernama Christopher McCandless yang tidak terima terlahir dari keluarga kaya raya sehingga memilih untuk meninggalkan semuanya dengan cara berjalan kaki selama 2 tahun menuju hutan belantara di Alaska yang akhirnya berakhir sangat tragis. Dan tanpa lama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Film diawali pada tahun 1990. Christopher McCandless atau yang biasa dipanggil Chris akhirnya lulus dari Universitas Emory yang berada di negara bagian Atlanta, yang juga dihadiri oleh kedatangan kedua orang tuanya dan juga adik perempuannya yang bernama Karen McCandless dari Virginia. Setelah merayakan kelulusan tersebut, mereka kemudian langsung menuju restoran untuk makan bersama. Di tengah momen itu, Chris lalu mengatakan bahwa ia diterima pada jurusan hukum di Harvard University, yang mana Chris tentu mendapatkan dukungan penuh dari kedua orang tuanya yang kaya raya, yaitu di mana ayahnya merupakan seorang pegawai NASA, sedangkan ibunya adalah seorang panitera di sebuah kedirgantaraan Amerika Serikat. Setelah makan bersama, Chris kemudian diantar menuju apartemennya, sedangkan kedua orang tua dan juga adiknya kembali ke Virginia. Saat itu juga, Chris langsung berencana untuk menghilangkan diri dengan mendonasikan semua uangnya yang berjumlahkan $24.000 kepada sebuah yayasan dan menggunting semua kartu identitasnya demi menghilangkan jejak. Jadi, pernyataan bahwa ia diterima di Harvard University sebelumnya hanyalah bohongan semata agar ia bisa berkelana menuju Alaska. Chris sangat menginginkan hal tersebut karena didasari oleh rasa kekecewaannya atas kepalsuan orang tuanya yang selalu mengandalkan materi dalam mengukur kebahagiaan dan berbagai hal. Sehingga Chris lebih memilih untuk menggantungkan dirinya pada alam demi mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Saat itu juga, Chris pun langsung berangkat dengan mengendarai mobil Datsun tua miliknya dan hanya membawa uang saku seperlunya, buku bacaan, serta sebuah buku diary untuk menulis setiap momen yang ia lalui. Tanpa disangka-sangka, saat ia beristirahat pada malam hari, ternyata ada banjir bandang yang menerpa mobilnya hingga rusak. Sehingga keesokan paginya, demi memulai perjalanan yang sesungguhnya, Chris meninggalkan mobilnya itu serta membakar semua sisa uangnya dan mulai mengandalkan apa yang alam punya. Tepat pada bulan Juli tahun 1990, Chris akhirnya sampai di Arizona. Ia kemudian mengganti namanya menjadi Alexander Supertramp yang artinya Alex pengembara super dengan tujuan agar tidak satupun orang yang bisa melacak perjalanannya. Dan pada saat itu juga, tepat setelah 2 bulan perjalanannya, orang tua Chris tidak kunjung menerima kabar dari anaknya itu, sehingga mereka pergi menuju Atlanta untuk menjenguknya. Namun nihil, mereka terpaksa harus kembali lagi karena di sana tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Chris. Sebulan setelahnya, Chris kemudian bertemu dengan Rainey dan Jan, yaitu sepasang kekasih yang memberikannya tumpangan. Mereka kemudian bermalam bersama dan banyak menghabiskan waktu dengan bercerita dan bermain di pinggiran pantai. Namun sayangnya, keesokan harinya, Chris justru pergi begitu saja tanpa pamit dan terus melanjutkan perjalanannya sembari menemukan teman dan pengalaman baru. Hingga akhirnya Chris pun bekerja di sebuah lahan pertanian yang dimiliki oleh Wayne Westerberg sebagai pemanen gandum. Di sana, ia juga banyak menceritakan tentang obsesinya dengan Alaska. Namun tidak bertahan lama, Chris harus berhenti bekerja dengan Wayne karena Wayne ditangkap polisi akibat kasusnya sebagai seorang buronan. Dan akibat peristiwa itu, Chris terpaksa berhenti bekerja dan melanjutkan lagi perjalanannya hingga sampai di sungai Colorado. Chris kemudian membeli sebuah kayak menggunakan hasil uang kerjanya di lahan pertanian Wayne. Dan untuk keesokan harinya,
Chris dengan segera meminta izin kepada petugas keamanan sungai agar ia bisa mengarungi sungai Colorado. Namun karena tanpa adanya pengalaman dan juga kartu identitas yang jelas, petugas pun melarang Chris untuk mengarungi sungai Colorado. Sehingga Chris dengan diam-diam akhirnya nekat untuk memberanikan diri menyusuri setiap aliran sungai meskipun harus dikejar-kejar polisi. Setelah berhasil lolos dari kejaran polisi, Chris kembali menggunakan sisa uangnya dari bekerja di lahan pertanian Wayne untuk bertahan hidup dan membeli makanan. Hingga ia pun kembali menggunakan perahu kayaknya untuk menyusuri setiap sungai yang tanpa disangka-sangka justru membawanya sampai di Meksiko. Di sana ia pun diamankan dan diinterogasi oleh petugas kota karena telah masuk wilayah perbatasan tanpa adanya kartu identitas yang jelas. Karena akan diamankan, Chris dengan segera memanfaatkan kereta barang yang melintas dengan cara menumpang secara ilegal agar bisa kembali lagi ke Amerika. Yang ternyata kereta itu justru membawanya Chris tiba di Los Angeles. Ia dengan segera memanfaatkan shelter house untuk bermalam di sana secara gratis. Tidak lupa ia juga membuat kartu identitas yang baru dengan nama Alexander Supertramp agar ia bisa mencari kerja. Namun saat melihat keadaan sekeliling kota yang mengingatkan pada dirinya yang dulu, seketika Chris mengurungkan dirinya dan kembali melanjutkan perjalanannya dengan kembali menumpang kereta secara ilegal. Sayangnya, petugas kereta mengetahui keberadaannya dan langsung memukuli Chris hingga berdarah-darah. Masih berada di tengah kota, Chris tentu tidak bisa mengandalkan alam untuk bertahan hidup. Ia pun akhirnya bekerja di sebuah restoran makanan cepat saji. Namun tidak bertahan lama, ia harus dipecat karena permasalahan yang sepele, yaitu karena ia tidak memakai sarung tangan dan juga kaos kaki saat bekerja. Ia pun terpaksa melanjutkan lagi perjalanannya. Chris justru pergi di mana Rainy dan Jan tinggal. Ia pun kemudian memutuskan untuk tinggal beberapa lama dan bekerja sebagai penjual buku bekas. Di sana Chris juga bertemu dengan gadis cantik bernama Tracy yang diam-diam menaruh hati padanya sejak pandangan pertama. Namun yang ada, Chris justru menolak gadis secantik Tracy. Singkat cerita, setelah merayakan malam Natal bersama di desa itu, keesokan harinya, Chris memutuskan untuk kembali lagi melakukan perjalanannya yang diantarkan oleh Jan untuk membeli keperluan makanan sebagai bekal. Setelah itu, Chris bertemu dengan kakek tua bernama Ron Franz. Ron yang merasa kesepian karena tinggal sendiri lalu mengajak Chris untuk tinggal bersama selama beberapa bulan di rumah Ron dan banyak menghabiskan waktu bersama. Ron yang sangat sayang terhadap Chris lalu menawarkan apakah dia mau diadopsi oleh dirinya untuk menjadi cucunya. Tetapi Chris mengatakan bahwa ia akan membicarakan hal itu saat setelah ia kembali dari Alaska. Setelah melalui jalur trekking yang panjang, akhirnya Chris sampai di Alaska pada bulan April tahun 1992 yang bertepatan dengan musim dingin. Baginya, Alaska adalah tempat yang cocok untuk memulai hidup baru dan menemukan jati dirinya. Di sana ia juga menemukan sebuah bangkai bus yang ia jadikan sebagai tempat tinggal dan diberi nama sebagai Magic Bus. Kegiatan sehari-hari Chris dihabiskan dengan membaca buku dan berburu hewan seperti burung dan ikan, serta mencari tanaman beri-berian untuk dijadikan stok makanan. Tidak lupa untuk setiap harinya, Chris juga menulis setiap kisah dan juga perjalanannya di buku diary-nya. Hari demi hari berlalu dan musim pun berganti. Persediaan beras yang ia bawa mulai menipis. Hingga ia memutuskan untuk menemukan sesuatu yang bisa dijadikan stok makanan. Tanpa disangka, Chris mendapatkan sebuah hewan buruan berupa seekor rusa yang sangat besar. Chris dengan semangatnya lalu memotong rusa tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menyimpannya di bawah bebatuan. Namun beberapa hari kemudian, rusa yang sebelumnya ia sempat buru pun ternyata sudah tidak bisa lagi dikonsumsi karena telah busuk dan dikerubuti belatung. Merasa kecewa, Chris pun mulai menyadari bahwa alam tidak selamanya bisa memberikan kebahagiaan seperti apa yang ia harapkan. Chris lalu segera kembali ke dalam Magic Bus dan melanjutkan kegiatannya dengan menulis diary dan membaca buku. Entah kenapa pada saat itu,
ia justru mendapatkan kutipan yang sangat berarti, yang menuliskan bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Selain itu, kutipan buku itu juga menuliskan bahwa tidak ada kebahagiaan yang lebih berarti bagi seorang lelaki ketika ia sudah menemukan belahan jiwanya dan memiliki keturunan. Semenjak saat itu pun, Chris langsung menyadari bahwa ia tidak akan selamanya membiarkan hidupnya berada di hutan sendirian. Keesokan paginya, Chris langsung berkemas dan bergegas kembali pulang dan berharap bisa membagikan seluruh kisah perjalanannya yang ia telah tulis selama ini. Namun ternyata alam tidak semudah itu membiarkannya pergi. Sungai satu-satunya yang menjadi jalan untuk Chris kembali sudah tidak bisa lagi dilewati karena arus yang mengalir terlalu deras. Setelah sekian lama mencoba, Chris yang sudah putus asa kemudian memutuskan untuk kembali lagi ke dalam Magic Bus untuk bermalam di sana. Keesokan harinya, Chris terbangun dengan perut yang sangat lapar. Namun sudah tidak ada lagi persediaan makanan. Bahkan binatang buruan pun sudah tidak bisa lagi ditemukan karena mungkin sudah bermigrasi akibat perubahan musim. Yang ada, Chris pun dengan segera membuat lubang di sabuknya agar bisa mengikat perutnya lebih erat lagi untuk menahan lapar. Beruntungnya Chris membawa sebuah buku botani. Ia dengan segera mengandalkan buku itu untuk mencari-cari jenis tanaman apa yang ia bisa makan. Ia kemudian menemukan sebuah tanaman sejenis kentang liar yang ia anggap bisa makan. Dan keesokan harinya, tanpa disangka-sangka, Chris justru terbangun dengan tubuh yang sangat menggigil karena demam tinggi yang tidak tahu disebabkan oleh apa. Akhirnya ia pun mencoba membaca kembali bukunya mengenai tanaman apa yang ia telah makan kemarin. Tanpa disangka, tanaman yang telah ia makan itu ternyata adalah sejenis tanaman beracun yang dapat menyebabkan kematian. Kini nasi telah menjadi bubur. Chris tidak bisa lagi mengandalkan dirinya yang sudah dilanda demam tinggi, dan hanya bisa mengharapkan akan ada seorang pemburu liar yang akan menolongnya. Bahkan saat keluar untuk mengambil air pun, seekor beruang yang melintas sudah tidak lagi selera untuk menerkamnya. Kondisi Chris pun semakin parah yang membuat dirinya hanya bisa menghabiskan hari-harinya dengan berdiam diri di dalam bus sambil menyesali hidupnya dan mengingat-ingat kenangannya di masa lalunya bersama orang-orang yang ia sayangi. Hingga akhirnya ia pun masih menyempatkan diri untuk membersihkan tubuhnya dan berpakaian secara rapi demi menyiapkan kematiannya sendiri. Dan akhirnya Chris pun menghembuskan nafas terakhirnya di dalam Magic Bus itu hanya seorang diri, tepat di bulan April tahun 1992. Dan setelah 2 minggu kematiannya, jasad Chris akhirnya ditemukan oleh sekelompok pemburu tanaman liar, bersamaan juga dengan buku diary-nya yang kemudian diadopsi oleh seorang penulis ternama bernama Jon Krakauer hingga menjadi sebuah buku terbestseller di masanya berjudul Into the Wild. Dan cerita pun berakhir. Sebenarnya banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil setelah menonton film ini. Salah satunya adalah dari kisah film ini, kita bisa mengetahui bahwa kebahagiaan tidak bisa dipandang dari satu sisi. Mungkin banyak orang beranggapan bahwa hidup Chris sebelumnya sudah sempurna. Terlahir dari keluarga berada, mendapatkan apa yang ia selalu butuhkan, berpendidikan tinggi hingga paras yang menawan, tentu orang akan beranggapan bahwa semua itu sudah memberikan kebahagiaan di dunia yang lebih dari cukup. Namun hal itu justru berbanding terbalik dengan Chris yang justru ingin meninggalkan semuanya demi merasakan hidup sendiri di antah berantah yang hanya memberikan kebahagiaan yang sementara. Sehingga kita bisa belajar agar tidak menyamakan standar kebahagiaan kita dengan orang lain. Begitupun sebaliknya, karena setiap orang memiliki seleranya masing-masing. Tidak hanya itu, film ini juga sangat direkomendasikan karena selain mengandung pesan-pesan kehidupan yang sangat berarti, film ini juga menampilkan sinematografi yang cukup memanjakan mata dengan menampilkan keindahan-keindahan alam negara Amerika dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya.
Dan mungkin segitu aja untuk alur film kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.